Kawan-kawan bisa bayangin, ada sebuah keluarga sederhana. Anaknya lapar, minta makan, tapi bapaknya malah main kartu. Ibunya sibuk flashing di status WA. Si anak akhirnya stres, lalu main game biar lupain lapar. Tapi tiba-tiba internetnya diputus sama bapaknya. Ya udah, ngamuklah anaknya. Panci dilempar, dapur jadi berantakan. Kelihatannya sepele, tapi kira-kira gitulah kondisi Nepal saat ini. Rakyat lapar, pejabat pamer kemewahan, dan begitu suara rakyat dibungkam, boom, negara ikutan meledak. Kalau di keluarga tadi cuma panci yang pecah, di Nepal taruhannya negara. Nepal itu nggak runtuh gara-gara perang besar. Mereka jatuh karena rakyatnya kehabisan kesabaran. Ekonomi mereka stagnan, pengangguran anak muda di angka 22%. Itu tinggi sekali. Pejabat korup suka pamer harta, cuek sama rakyat. Dan puncaknya, pemerintah memblokir 26 aplikasi medsos supaya demo dan protes nggak viral. Tapi apa yang terjadi? Bukannya rakyat diam, mereka makin ngamuk. Demo meluas, gedung parlemen rusak parah, presiden menyatakan pengunduran diri, Perdana Menteri meninggalkan jabatan. Situasi ini menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Semua bermula dari satu hal kecil, medsos diblokir. Dari sini kita tahu medsos itu kayak katup panci presto. Kalau ditutup paksa tanpa ada saluran yang terbuka, ya meledak. Nah, kisah Nepal ini bukan sekedar berita asing yang lewat di timeline kita. Ini bisa jadi cermin retak buat kita semua. Sejak 25 Agustus kemarin, demo juga pecah di Indonesia. Isunya macam-macam. Isu pajak naik, rekening dorman diblokir, plus gaya hidup pejabat yang bikin rakyat mengurut dada. Apalagi, DPR sempat naikin tunjangan 50 juta per bulan. Terus keluar video anggota DPR joget-joget. Nah, ini benar-benar kayak nyiram bensin ke api. Makin panaslah suasana, aksi meluas ke berbagai kota, tagar menuntut pembubaran DPR sempat menjadi trending. Sayangnya, dalam salah satu kejadian tragis, seorang pengemudi ojek online menjadi korban dalam situasi ricuh. Kemudian diikuti korban-korban lainnya. Mirip Nepal? Mirip, tapi ada perbedaan besar. Ekonomi kita masih jauh lebih baik. Kemiskinan Indonesia di angka 8,57%. Nepal 20,27%. Pendapatan per kapita kita hampir 5.000 dolar Amerika. Nepal cuma 1.000-an. Jadi, kondisi Indonesia jelas jauh lebih baik. Tapi bukan cuma itu yang bikin kita belum meledak, yaitu ada katup yang masih kebuka. Pertama, medsos masih bebas. Orang masih bisa marah-marah di Twitter, bikin meme di Instagram, nonton podcast di YouTube, hingga scrolling TikTok. Kedua, respon politik Indonesia lebih cepat. DPR buru-buru batalin kenaikan tunjangan dan nonaktifkan anggota DPR yang melukai hati rakyat. Presiden rekonsiliasi dengan ketua partai dan tokoh-tokoh agama. Wakil Presiden berdialog dengan utusan ojek online. Ketiga, yang paling penting, Presiden Prabowo memilih untuk tidak mengambil pendekatan keamanan ekstrim atau darurat. Meskipun majalah Tempo menyebut opsi itu sempat ada yang mengajukan, namun hal itu kemudian sudah dibantah oleh banyak pejabat, termasuk Wakil Panglima TNI. Langkah Presiden Prabowo yang menunjukkan itikat meredam situasi secara dialogis ini patut diapresiasi tanpa menutup ruang kritik. 2 jempol untuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Di balik semua itu, muncul pertanyaan, sebenarnya demo ini murni atau ada yang nunggangin? Karena di politik jarang ada peristiwa yang benar-benar polos. Memang ini pertanyaan sulit. Tidak semudah kata Ferry Irwandi yang cukup mengetik tagar bubarkan DPR di mesin pencari Google. Dunia intelijen jauh lebih canggih dan rumit daripada itu. Tapi kalau kita analisa, awalnya sih kelihatan organik. Mahasiswa, buruh turun ke jalan. Tapi kok setelah itu kerusuhan malam hari, pola aksinya beda. Ada yang nuduh dalang asing. Bisa jadi, negara maju memang punya kepentingan bikin negara berkembang tetap bergantung kepada mereka. Bisa lewat hutang, lewat perdagangan, bahkan lewat intervensi sosial dan politik. Teori ketergantungan ala Andre Gunder Frank udah bahas soal itu. Apalagi kita makin dekat sama Cina dan Rusia lewat BRICS.
Bisa aja Barat merasa perlu untuk gangguin kita. Tapi jangan lupa, dalang di dalam negeri juga ada. Mungkin lebih tepat disebut sebagai penunggang isu. Sudah biasa, setiap ada isu besar, selalu aja ada yang ingin menangguk di air keruh. Contohnya, sempat muncul narasi demo ditunggangi Gen Solo. Faktanya, nggak ada bukti. Artinya, ada yang pengen adu domba Prabowo sama Jokowi. Untung gagal. Yang agak bikin merinding, laporan majalah Tempo menyebut adanya indikasi keterlibatan pihak berpengaruh dari dalam, yaitu tentara. Jika ini benar, ini menunjukkan bahwa bukan hanya rakyat, tapi elit pun sedang tarik-menarik kekuasaan. Dan ingat, DPR sekarang super kuat. Mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar, sampai Komisioner KPK, KPU, MK, semua lewat DPR. Siapa yang kuasai DPR bisa jadi pemain utama di balik layar. Mungkin aja ada yang kesal, lalu pengen hajar DPR lewat aksi massa. Bisa aja kemungkinan seperti itu. Ya namanya politik, kita tidak hanya harus pintar membaca yang tersurat, tapi juga harus mampu membaca yang tersirat. Karena dalam politik, yang tersirat justru lebih banyak dan aktual dibandingkan yang tersurat. Dalang boleh dicurigai, tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa diperbaiki supaya Indonesia tidak bernasib kayak Nepal. Karena kita ini bangsa yang gampang ngamuk. Bahkan, kata amuk sampai masuk kamus Oxford dan Merriam-Webster sejak abad 17. Orang Belanda sama Inggris dulu bingung lihat fenomena ngamuk orang kita. Sehingga kosakata amuk dipinjam jadi bahasa mereka. Jadi, kalau ada pemicunya, ya bisa aja rakyat meledak. Makanya pemerintah harus hati-hati. Pertama, jaga akses digital. Jangan sekali-kali blokir medsos. Itu katup demokrasi. Kedua, bangun komunikasi publik yang mumpuni. Saya saat ini belum melihat ada jubir pemerintah maupun DPR yang mampu menjelaskan situasi dengan baik. Kalau tidak ada juru bicara yang jelas, rakyat akan cari info dari medsos, percaya isu liar, dan marah tanpa arah. Contoh joget di DPR, kalau dari awal jelaskan konteksnya, mungkin rakyat nggak akan sesakit dan seluka itu. Dan yang ketiga, kurangi kesenjangan simbolik. Stop flexing, revisi tunjangan pejabat agar proporsional, publikasikan anggaran dengan transparan, dengar suara rakyat. Dan yang keempat, jangan cuma ngomong anti korupsi, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset, buat kebijakan nyata. Dan jangan lupa, bukan cuma pemerintah yang harus introspeksi, rakyat juga harus ngaca. Medsos itu pisau bermata dua. Dipakai benar, dia bisa jadi alat untuk mencari informasi. Dipakai salah, dia jadi alat provokasi. Kemarin kita lihat dua-duanya. Ada info valid yang bikin rakyat sadar, tapi ada juga hoax provokatif yang bikin situasi makin panas. Makanya, rakyat juga jangan jadi kompor kalau nggak tahu sumber apinya. Kalau semua isu ditelan mentah-mentah, kita bukan rakyat kritis, tapi jadi domba yang diadu. Kawan-kawan, demokrasi itu kayak panci presto. Kalau katupnya kebuka, uap bisa keluar. Tekanan bisa reda. Kalau ditutup rapat, baru bahaya. Nepal udah kasih kita pelajaran pahit, tapi Indonesia punya modal yang beda. Ekonomi lebih baik, medsos masih bebas, dan ruang kompromi masih ada. Tinggal kita rawat katup-katup itu. Pemerintah jangan budak, DPR jangan asik sendiri, rakyat jangan gampang kebakar hoax. Kalau semua bisa jaga perannya, Indonesia nggak harus ikut jejak Nepal. Justru kita bisa nunjukin ke dunia, bangsa yang katanya gampang ngamuk ini, ternyata bisa dewasa menghadapi krisis. Dan pada akhirnya, ini bukan cuma soal DPR, presiden, atau partai politik. Ini soal kita semua, karena masa depan Indonesia nggak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang paling sabar, paling bijak, dan paling cinta negeri ini. Nepal kasih peringatan, tapi Indonesia masih punya harapan, asal kita nggak lelah mencintai negeri ini. Ini Kupas Talk, saya Beni Iniatullah, sampai jumpa.